teman-teman semua, selamat sore. Hari ini kita lanjut ya. Kalau nggak salah kita ada berapa sesi udah mana di sini? 2 apa 1 ya? 2 ya. Nah, sebetulnya ada 6 sesi semuanya. Jadi yang sesi ketiga ini lebih ke leadership. Sesi keempat mengenai transformational leader. Yang kelima sesinya adalah mengenai coaching, bagaimana menemukan potensi. Yang keenam adalah unlock your power within. Jadi Anda, kita semua ini punya power, tapi inner powernya ini keluar nggak kalau Anda tidak tahu bagaimana membukanya. Ya, jadi ini yang coba kita sampaikan dalam seri ini. Tapi sebelum ke situ, coba kita lihat dulu Patria Way. Ada yang masih ingat nggak Patria Way? Patria Way itu ada berapa bagian besar? Apa nih? Ada 3 Pak. Apa ya? Ada mind, heart, dan apa ya? ada Spiritual. spiritual Pak. Basic. Basic. Nah, jadi kalau kita lihat Patria Way, udah pernah terima buku Patria Way? Sudah kan? Nah, coba Maulin. Biasa Maulin kayak student. Luar biasa. Coba dilihat Maulin. Kalau dilihat dari bangunan Patria Way itu yang paling atas itu apa? Ya? Visi. Betul? Visi, misi, sama meaning statement. Itu yang namanya tadi disebutkan dengan kita strong purpose. Lalu bagian kedua yang di bawah experience atau best practice. Kenapa UTI sampai sekarang masih tumbuh dari tahun 83? Berarti ada akumulasi experience yang kita kumpulkan, kita kembangkan dan menjadi keunggulan. Jadi saya, Pak Nonos, Pak Lili, Pak Iman itu adalah bagian dari keterkaitan bagaimana akumulasi ini bisa berkembang dan menjadi kekuatan. Nah, jadi itulah yang namanya best experience yang kita timbulkan, dan best experience ini kita terus rawat dan perlu kita kembangkan. Itu adalah dengan best practices. Kalau kita lihat ada 7 ya kalau nggak salah ya. Ya kan? 7 best practices. Lalu yang paling bawah value, belief and value. Saya belief itu apa? Keyakinan kita bahwa kita bisa survive, bisa hidup, bisa sukses. Kalau bilang itu adalah keyakinan. Nah, kalau belief di Patria Way apa paling bawah? Spirituality, integrity, totality. Kalau value, Proaktif. terus agile, player, resilient, inovatif. Bisa nggak merangkai dari ketiga ini? Kira-kira sebetulnya kita ini memahaminya gimana? Ada yang volunteer? Kalau yang bisa menerangkan dengan jelas, door prize. Ya Pak Lili? Siap. Kita sediakan door prize-nya, Kita Pak. sediakan door prize. Itu nanti kalau sudah dari Nagoya bisa nih. Saya kebetulan bawa buku ini. Sky is the limit. Nah, inilah akumulasi kita untuk kita bisa tahu bahwa kita ini sudah berapa lama experience kita, lalu mengembangkan seperti apa dan ke depan mau ngapain. Ini ada di sini semua. Ya, jadi ini adalah historical book Patria yang nanti akan di-share juga. Jadi dan kan ini merupakan keunggulan-keunggulan yang Anda bisa lakukan di mana aja. Ada yang bisa? Coba volunteer. Nah, silakan. Sebutkan nama dulu supaya Pak Nonos kenal. Nama departemen. Perkenalkan Pak, nama saya Ahmad Abu Fik. Tapi biasanya dipanggil Richard Pak.
Jadi Nggak boleh bohong ya. Kan jangan ada dusta ya. malam dia pakai Richard. Biar bebas lah. Ya, Dari yang pengen supaya ini, yaitu hal yang pertama yaitu bukan dari fondasi maupun dari sisi tiang, tetapi adalah dari sisi atap lebih dahulu, yaitu strong purpose. Yaitu kenapa dengan ketika kita di sini kemudian mengetahui strong purpose-nya, kita hadir di sini, sehingga kita akan jelas kira-kira fondasi sekuat apa yang harus kita bangun dalam rumah ini, seperti itu. Maka memerlukan adanya belief yang kemudian berarti yang utama adalah strong purpose. strong purpose. Ya, itu betul. Lalu yang kedua, Kemudian setelah kita mengetahui strong purpose, kemudian kita beranjak ke fondasi yang akan kita gunakan untuk membangun sampai hingga ke strong purpose tadi, yaitu belief, spirit patria, kemudian yang sebenarnya juga ada spirit, integrity, dan totality. Kemudian ya terus setelah fondasinya setelah kuat, fondasi selesai, sebagaimana kayak seperti bangunan, maka kita membutuhkan tiang-tiang kokoh, yaitu kita melakukan best practice yang kita bangun menjadi hal kebiasaan kita, sehingga ini mampu menyongkong strong purpose kita yang kita target setinggi mungkin kita bisa. luar biasa. Nah, oke. Buat Anda, Pi. Richard dari Tulung Agung. Dari Departemen mana sih? KM. Baca loh KM itu nanti. KMK. Bedah buku. Bedah buku ya. Jadi nanti kita sampaikan untuk bagaimana kita memahami ini. Nah, teman-teman semua, kalau kita tadi sudah tahu, kira-kira kesehariannya nyambung nggak dengan kegiatan kita di rumah maupun di kantor? Kalau misalnya nggak nyambung, kita harus coba bahas. Atau kita biasanya lakukan sesi coaching. Ya, karena coaching udah jalan belum, Mas? Udah. Coaching ini sangat bermanfaat karena apa? Karena coaching ini adalah mengembangkan potensi dan emotional wellness sehingga helping other succeed. Ini yang paling penting. Karena apa? Kalau Anda saling membantu, saling mengembangkan, sukses itu udah di depan mata. Teman-teman semua, ada nggak yang mau kasih experience? Kira-kira apa sih yang menyebabkan Anda ini tertarik untuk masuk ke kantor, melakukan kegiatan, menjalani keseharian? Atau Pak, kayaknya masih bingung nih? Atau yang namanya ini Andi Low banget? Andi Low tau kan? Antara dilema dan galau. Ya? Ini yang harus Anda temukan, di mana kira-kira hubungan dengan keseharian, lalu Anda bisa memahaminya. Jadi, kalau ini Andi yang benar, Bang Andi loh. Benar nih? Oh, saya Pak ya? Ya. Coba, kalau saya sih, kalau tiap ke kantor tuh, ya ini di versi saya aja Pak ya, kalau salah nih. Saya selalu mikir, sesuatu yang baru apa sih yang pengen kita lakukan Pak? Ya. Artinya, memang kan tadi kan pesan-pesannya cukup banyak yang mau yang kita kerjakan ya, namanya dream Pak ya, kita rutin banget yang kita lakukan, karena menurut saya itu yang buat kita tidak jenuh dan tidak bosan dalam pekerjaan rutin kita Pak. Ya. Jadi kita tahu saya mau ngapain sih, saya mau ngapain. Kalau saya sih Pak, itu yang membuat saya selalu bisa bersemangat untuk kembali ke kantor Pak. Nah, ada nggak yang masih ragu bahwa wah saya kayaknya nih udah nggak bisa kayak si Andi nih, tiap pagi begitu mau masuk ke kantor yang ada adalah males dulu, takut ketemu Pak Iman. Pak Iman menyenangkan nggak? Oh nggak dong, menyenangkan ya? Wah luar biasa, Kakak Iman Pak Iman. Anak enggak Pak, anak yang Ayu manggil saya kakak Pak. Kakak Ayu. Nggak pakai Ayu Mustafa? Ada yang lain?
Coba gimana? Fit atau nah siapa? Bukan yang sering jadi MC nya. Iya. Jadi gimana nih? Yang paling subur. Nah, kayaknya masih galau-galau atau gimana nih? Ya di situ morak ya. Mana nih? Ya, jadi pengalaman pribadi nih Pak. Kebetulan saya selama di Patria di PPS ini sudah kurang lebih hampir 6 tahun, dimana sudah 3 departemen yang saya kelilingi Pak. Jadi saya selalu pengalaman saya ini setiap departemen ini memiliki pengalaman dan tantangannya tersendiri. Itu yang saya dapat. Jadi setiap harinya saya selalu mencari sendiri tantangan apa yang akan saya hadapi hari dan ke depannya, dan kita harus bisa menyiasati tantangan tersebut gitu. Luar biasa. Wih. Oke, mantap. Jadi, nah, ada yang ngacung mau sharing atau? Wih, mau ucup. Ayo yang mau ucup. Yang mau ucup. Ya. Asik. Saya dulu belum. Di Parealdi, saya juga udah kerja 3 departemen. Tapi tanpa menyinggung departemen sebelumnya ya Pak. Buat saya di departemen yang sekarang itu unik karena saya kan di lingkungan semua laki-laki. Keluarganya, timnya itu tuh berasa banget Pak. Jadi satu sama lain tuh saling melengkapi pertama, terus solusinya ada, terus yang tidak ada yang namanya posisinya atasan bawahan itu enggak di situ posisinya. Jadi alhamdulillah kan dinongol ya Bu Tiwi. Ini cuma emoji aku sama kamu. Jadi saya menghibur semua teman-teman Pak. Misalnya ada teman kesalahan pun atau misalnya ada masalah apa dia merangkul. Jadi semua saya buat saya. Oh mungkin saya nggak temuin di departemen lain, tapi saya temuin di Manuk. Hanya itu kuat di sana. Luar biasa. Kalau gini senang terus berarti tambah Panoro tambah betah dia. Pulang-pulang. Ada hal lain atau malah kebalikan nggak apa-apa. Biasanya Firman ada di sini mana Firman? Lagi tes genset. Oh, tes genset. Betul kan? Ada yang lain? Nggak ada yang negatif? Perlu negatif buat kita lihat bagaimana perbaikan, bagaimana mengembangkan yang positif sehingga kita semua berenergi positif. Positivity energi itu yang luar biasa. Ya, oke. Kalau enggak, coba kita lihat dulu videonya. Yuk. Kira-kira yang ketakutan Tiwi apa Wi? Apa yang kamu bisa lihat Wi? Kalau saya, dia itu bisa, ini Pak, kalau dari lihat background si anak ini, dia tidak mencari jalan yang di satu sisi aja Pak. Dia mencoba untuk mencari alternatif lain. Nah, tapi dia demi tujuan yang bertemu sama si Amitabh Bachchan ini, dia melakukan segala cara Pak. Ya. Yang caranya yang awal-awalnya biasa tapi tidak bisa tembus, jadi mencoba cari cara lain untuk mencapai tujuannya itu ya melalui Apapun dijalani. apapun di jalannya Pak. Berarti sebetulnya manusia itu bisa keluar energi yang luar biasa kalau nah, kepepet ini kita harus buat by design. Jangan kepepet suatu saat kepepet terus kan susah. Menciptakan kepepet kan susah kan? Nah, by design-nya itulah yang namanya strong purpose. Ya. Kenapa kok dia tadi bisa seperti itu? Karena memang ada strong purpose dia dan dia ingin ketemu Amitabh Bachchan gitu Mas. Bagaimana Pak Mas? Mau ketemu siapa Mas? Jadi kalau manusia ada trigger seperti itu, itulah namanya yang kita kaitkan bahwa manusia seutuhnya manusia punya strong purpose, manusia punya energi, manusia punya kekuatan dan manusia harus keluar karena itu adalah energi yang disebut dengan fitrah kita.
potensi kita, fitrah kita harus keluarkan agar kita punya yang namanya result deliverable. Nah teman-teman semua, kalau gitu tadi yang menyebabkan kita bisa berenergi, beraktivitas dan bersemangat terus, kenapa kita nggak ciptakan tiap pagi, tiap hari, tiap detik untuk kita seperti tadi? Capek nggak? Kira-kira capek nggak, Wi? Kalau kita membuat strong purpose kayak gitu terus? Tidak Pak, justru lebih semangat. Nah, karena capek itu artinya apa coba? Capek itu ekspektasi yang kita inginkan, tapi sebetulnya kita tidak jalankan, kita tidak keluarkan energi yang hanya adalah dream, mimpi yang mungkin Anda menjadikan Anda keinginan Anda, tapi Anda tidak keluarkan. Nah, untuk itu kita harus sadari bahwa di dalam diri manusia ada energi, dan energi itu kita harus tata, dan penataannya harus kita lihat satu-satu. Tadi kalau kita belum tahu strong purpose kita, hari ini ada di UTI, ada di PMP, ada di Tanjung Uncang. Kenapa sih saya harus kesini tiap hari? Kenapa sih saya harus balik tiap sore, pagi datang, sore keluar? Kalau tidak ada yang namanya Anda cita-cita untuk mendapatkan strong purpose. Ya. Strong purpose bisa dijabarkan yang high level, yang mid term, yang short term, tapi tetap bahwa itu adalah tujuan Anda. Kalau Anda tidak tercapai, Anda tidak akan pernah mau menyerah untuk Anda berusaha terus. Itulah strong purpose. Jadi kalau kita dalam berkegiatan, dalam beraktivitas, dalam bereksperimen, dalam apa mah? Menjalankan aktivitas. Menjalankan keseharian, tapi lemes, tapi kita rasanya kok bikin capek, berarti strong purpose kita kurang kuat. Ya, ada ketakutan-ketakutan yang tidak bisa kita jalanin. Itulah yang harus kita tingkatkan. Kenapa? Di dunia itu cuma tinggal dua kok. Tingkatkan keyakinan, tingkatkan keberanian, confidence level, eksekusi. Ya, kan di Patrawe sering diajarkan, let your courage, confidence, or your faith be bigger than your fear or your keraguan-raguan atau apapun yang menjadikan Anda ini setengah hati. Ya, kalau confidence level atau keyakinan Anda belum terjadi, gimana bisa jadi yang namanya pekerjaan? Kalau ketakutannya terlalu besar, berarti Anda sebetulnya harus meningkatkan keyakinan bahwa itu akan terjadi. Ya, nah inilah yang perlu dilatih, inilah yang perlu di dalam keseharian agar Anda punya kemampuan untuk melakukan apa saja. Ri, apa aja Ri yang Anda mau cita-citakan, Ri? Pertama naik gaji, Pak. Naik gaji. Terus ada keinginan. Terus Ya jadi direktur. jadi direktur. Ada obsesi, amin. Apa lagi, Ri? Masuk surga. Masuk surga. Luar biasa. Nah, tapi kita harus lihat bagaimana yang namanya tadi menjadikan strong purpose atau enggak. Kalau Anda tadi masuk surga tapi tetap sholatnya telat, lalu habis itu bolong-bolong, itu hanya mimpi. Anda kaitkan dengan kegiatan keseharian, Anda kaitkan di pagi hari, sehingga inilah yang menjadi strong purpose. Nah, kalau kayak tadi si siapa tadi tuh yang mengagum meminta baca, nggak ada pilihan lain, dia harus mencapai yang namanya pertemuan dengan si Amitabh Bachchan. Kalau dia nggak bisa dapat, dia betul-betul hancur, dia betul-betul rusak, dia betul-betul kalah gitu. Itulah yang namanya strong purpose. Tapi kalau Anda masih melihat bahwa mau masuk surga, tapi rasa atau level atau sense of masuk surganya nggak ditingkatkan, nggak akan terjadi. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, apa yang keseharian kita katakan, apa yang sehari-hari Anda yakini, apa yang menjadi cerita berkepanjangan untuk diri Anda, itulah kunci sukses.
Dan itu adanya di mana, Man? Dalam hati kita. Subconscious mind Anda. Buka di Google, kunci seorang kesuksesan adalah Anda mempunyai subconscious mind yang mencapai kesuksesan 85% kontribusi. Ya. Jadi kalau tadi Anda katakan mau masuk surga, benar nggak dikatakan kesehariannya bahwa saya masuk surga? Berarti saya harus jalaninya tahap-tahap hari-harian dan katakan bahwa saya ingin masuk surga. Dan kalau itu udah Anda solid mencapai yang namanya kekuatan diri Anda, itulah yang namanya kesuksesan yang tinggal tunggu waktu. Tadi kata Pak Nono. Ya. Dan itulah yang dikatakan dengan ilmu psikologi visioning board, atau Anda akan terkait dengan law of attraction. Paham? Paham? Yuk, apa itu law of attraction? Ya, betul. Jadi semesta alam akan mendukung Anda untuk mencapai tujuan tadi. Ya, jadi ini bukan ilmu teori, ilmu praktek. Jadi kalau Anda pahamin ini, Anda harus jalanin keseharian. Anda harus katakan dalam diri Anda harus ingatkan bahwa hari ini saya harus mencapai A, B, C, D. Teman-teman semua, sebelum lanjut, tanya dulu, silakan. Ada yang masih punya masalah, belum ketemu solusinya, di rumah masih pusing, di kantor apa lagi, ketemu iman lagi. Oh, nggak ada lagi. Ada? Nah, silakan. Siapa namanya? Saya Taufik, Pak. Taufik, ya. Sedikit aja, Pak. Kan kita sebagai manusia pasti ada futur, Ya. ada sifat turun apa, kadang tinggi, kadang naik, kadang turun, kadang malas. Saya pernah merasakan bahwa mungkin 1 bulan 2 bulan saya motivasi itu sangat tinggi, tapi ketika ada sedikit hambatan itu kadang langsung turun dan itu lama lagi buat naikinnya, Pak. Itu sebenarnya kiat-kiatnya tuh gimana, Pak? Biar langsung naiknya bisa langsung cepat lagi. Kadang udah malas kan, malasnya bawaannya agak lambat buat naik. Jadi sedikit kiat-kiatnya juga supaya buat naiknya bisa Cepat. Ada yang mau sharing? Jadi kita kan tadi Andi udah bilang bahwa kita punya 3 hal yang kita harus perhatikan dan kita harus pahami. Bahwa kita punya 3 hal, punya head, punya heart, punya hand, ya kan? Nah, kalau misalnya ketiga-tiganya itu Anda bermasalah, ujungnya adalah fondasi kita harus kita bangun. Contoh, misalnya Anda mengalami permasalahan mengenai bagaimana, apa contoh simpelnya? Kira-kira apa? Simpelnya sih kalau saya Pacar dideketin nggak mau yang lain ya? Masih jomblo atau udah? sudah married. Wih, luar biasa. Mana Mar? Salah satunya sih kadang kalau pekerjaan sih nggak terlalu sih, Pak. Kadang kalau saya sih ibadah. Ya. Nah, ibadah tuh kalau udah dengar kajian gitu udah wah itu semangat banget lah, sebulan 2 bulan. Habis itu kadang tiba nggak senangnya atau nggak apa langsung drop dan Ya. kayaknya susah. Nah, tadi yang disebutkan bahwa manusia sukses harus apa? Yang menjadikan bahwa subconscious mind-nya sukses dulu. Harus positif, harus berkembang, harus menjadi arah dari kesuksesan itu. Nah, kalau Anda ada masalah itu, berarti harus dibenerin apa? Fondasi, tiang atau atap? Fondasi. Jadi kapan Pak? Saya mau deketin cewek, tapi ceweknya kabur melulu. Yang harus dibenerin kan introspeksi dulu kita kan, fondasi dulu, bener nggak nih? Kita mencari jodohnya itu benar dengan cara yang sudah dilakukan oleh orang-orang sukses misalnya. Kalau itu misalnya masih terjadi, berarti Anda benerin fondasi, benerin yang namanya subconscious mind Anda. Sering dengar kaitan dengan cara merubah paradigma, ya, mindset. Jadi kalau kita punya sungai, hulu,
hulu sungai tahu kan? Di ujung sana hulu sungai, kalau di Kalimantan berarti Kalimantan Utara. Hilirnya di Banjarmasin bisa, di Balikpapan bisa, apa di Samarinda bisa. Kalau keluarannya sendiri airnya itu nggak banyak atau sedikit, yang masalah di mana? Di hilir apa di hulu? Di hulu tidak ada hujan, di hulu ada mampet, di hulu airnya nggak deras. Jadi selalu ingat bahwa kalau kita ada bermasalah itu baru performance. Ya, baru performance yang harus kita langkahkan untuk mencari solusi di hulunya. Nah, kalau bahasa bagaimana kita mencari solusi dari kaitan step by step itu adalah yang di ujung performance, yang kedua adalah involvement. Kalau saya tidak ngeluarin performance, berarti saya sebetulnya nggak ada involvement tadi, kayak si Ari mau masuk surga, tapi begitu keluar, belum keluar juga surganya. Ya karena dia belum membuat yang namanya keyakinan bahwa involvement di dalam hidupnya ada nggak yang akan mencapai surga. Kalau involvement attachment-nya tidak terjadi, ya nggak akan keluar. Nah, kadang kan tadi Anda bilang, pada saat saya udah mulai sadar, tapi malasnya tinggi. Langkah selanjutnya adalah habit behavior yang Anda harus tumbuhkan. Berikutnya adalah Anda harus rubah paradigm, mindset, supaya itu bergulir. Nah, itulah hulu. Paham? Ya, jadi tadi berarti kalau Anda performanya jelek, di atas harus ada perubahan. Perubahannya apa? Paradigma, ya kan? Nah, paradigma inilah yang penting untuk Anda lakukan. Karena kalau paradigma Anda nggak pernah Anda perbaiki, mindset Anda nggak akan berubah, subconscious mind nggak akan berubah. Subconscious mind Anda kemanapun juga jalan, karena Anda menyayangi itu dan menyenangi itu. Pertanyaannya, bisa nggak subconscious mind yang Anda sudah bentuk dari Anda kecil sampai sekarang itu berubah? Bisa? Gimana caranya? Habit, Pak. Ya? Habit, Pak. Habit. Gimana cara habit itu? Bisa karena terbiasa, Pak. Nah, lalu dilakukan berulang, terus menjadi terbiasa, menjadi biasa, lalu menjadi karakter, Pak. wah, luar biasa ya. Visioner. Contoh apa yang Anda sudah pernah lakukan sehingga habit Anda sudah berubah nih? Oke. Ya contohnya gini Pak, saya itu dulu dari kecil sampai besar itu tuh paling nggak bisa ngomong di depan umum Pak. Oke, nah ini benar nih. Terus? Jadi paradigma, makanya saya dari kecil sampai SMA tuh nggak ada namanya organisasi, Ya. paling hanya di Royce itu pun sebenarnya bukan sebagai orang yang penting di sana. Nah, paradigma saya mulai berubah itu ketika masuk kampus. Ketika saya lihat kan kampus bisa ada aspek sebagainya, ada bicara-bicara, saya agak wah hebat nih. Nah dari sana saya mulai beranikan diri untuk berbicara depan umum, terus menjadi aktif di organisasi. Itu yang membuat saya akhirnya terbiasa untuk bicara depan umum. Ya sekarang akhirnya bisa menjadi karakter, malah kata Bu Nur kalau ngomong selalu kebablasan. Jadi kan bisa kebalik. Ini adalah contoh bahwa yang namanya performance bisa berubah, ya kan? Yakin nggak bahwa itu terjadi? Ya Pak, saya dulu SD malah terkenal gagap dulu Pak. Nah, Ya, sekarang kalau- lancar banget nih. Iya, Pak. Sampai karaoke aja susah berhentinya kan? Meskipun adanya kemana-mana ya. Kalau dia nanti yang ngomong. Let your confidence be bigger than your fear. Itu kuncinya, nggak ada yang lain. Jadi latih supaya Anda punya kebiasaan. Memang pada saat Anda berlatih pasti ada kendala. Kenapa? Karena yang namanya habit Anda sudah begitu berapa puluh tahun. Mau latihan 1 hari ya sulap, ya? 2 kali ya sulap, 3 kali ya sulap. Kalau Anda rutin lakukan seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, mungkin yang tadinya habit 5 tahun dalam 1 tahun bisa selesai. Jadilah habit baru. Itu adalah sukses. Ya hebat. Oke tadi.
Ada lagi? Jadi kalau kita punya masalah, kembali harus digali itu fondasi, bukan hanya memadami kebakaran yang sesaat. Ya, terus yuk. Nah, ini udah ya, Patra Basic Mentality udah tahu kan dulu? Pernah disampaikan bahwa kita punya fokus sama operational excellence, innovation, sama people development. Ini ya, ini semua harus kita lihat bahwa misi visi menjadi satu strong purpose kita. Nih ya, contoh orang sukses, semua pasti dimanapun Anda buka buku atau Google, mereka pasti punya strong purpose. Pak Teddy, strong purpose-nya apa? Pak Teddy Rahmat, ada yang tahu? Nah, baru beliau membuat pidato yang luar biasa pada saat dia inaugurasi honoris causa. Strong purpose dia adalah dia terikat kebangsaan, bahwa bangsa Indonesia harus maju, bahwa dia suatu saat melihat yang namanya orang-orang di pinggir jalan, banyak di tempat lampu merah yang selalu meminta-minta. Strong purpose dia, saya harus benahin, saya harus beresin, saya harus angkat, bahwa orang-orang itu makin lama makin sedikit dan suatu saat hilang dengan memberikan lapangan pekerjaan. Itu adalah strong purpose. Kalau dia lihat setiap saat masih ada begitu, berarti kan dalam pikiran, oh saya harus ciptakan lapangan kerjaan, ciptakan lapangan lipat, ciptakan lapangan pekerjaan. Itu akan selalu terbawa untuk Anda beraktivitas dengan semangat. Jadi semua apa yang kita lakukan itu harus punya strong purpose-nya. Karena waktu Anda sama juga. Umur Anda sekarang berapa nih? 30 tahun. Jadi kalau kita meniru atau melihat referensi Pak Mahathir, masih 64 tahun lagi punya kesempatan. Kalau Anda biarkan lalu abaikan waktu dan apa yang dikontribusi di dalam waktu tersebut, sayang, ya kan? Tapi kalau Anda berikan semangat, Anda setiap pagi bahagia dengan kegiatan-kegiatan Anda, itulah yang namanya sukses harian. Ya, pernah baca buku yang mengatakan bahwa setiap kebahagiaan manusia itu ada yang mendrive-nya 4. Apa aja? Mat? Pernah baca? Belum pernah baca, Pak. Pernah baca. Yang mendrive manusia itu akan bahagia dapat. 1, apabila dia berolahraga, karena di dalam berolahraga ada hormon yang akan menghilangkan rasa sakit. Hormon namanya endorfin. Sehingga pada saat Anda berolahraga, pasti hormon itu keluar. Itulah bahagia pertama. Yang kedua, pada saat Anda menjalankan kegiatan dan achievement berulang-ulang, apakah mau seminggu, mau 2 minggu, mau 1 bulan, 2 bulan, hormon keluar lagi kebahagiaan. Jadi hormon kebahagiaan akan keluar sudah 2 kali. Kalau Anda diapresiasi berhasil, kalau Anda olahraga, dan yang ketiga, kalau Anda apa? Yang ketiga, kalau Anda memberi. Nah, jadi kalau Anda memberi kontribusi, sharing, lalu ada ini saya sharing habis ini, nanti itu di dalam tidur tuh luar biasanya. Kenapa? Sangat senang, sangat bahagia dan rileks habisnya. Nah, jadi kalau Anda berbagi, apakah itu mau material ataupun imaterial, itu akan memberikan hormon kebahagiaan. Nah, kalau yang keempat ini kayaknya kesenangan iman. Kalau kita saling sayang menyayangi, Dengan tulus, Pak. dengan tulus. Jadi rangkullah anak sendiri, rangkullah istri sendiri atau suami sendiri. Itu hormon kebahagiaan keluar. Jadi kalau Anda lakukan 4 hal, lalu Anda lakukan setiap hari, itulah sebetulnya kesuksesan Anda mendapatkan kebahagiaan. Ya, terus.